sayur sama tahu itu. Itu mau ibadah, ngapain kamu masak-masak? Senang kan bisa sambil live sambil masak, bisa ibadah juga. Ibadah ya ibadah, masak ya masak. Gimana sih kamu tuh? Terserah aku dong. Yaudah deh, aku ibadah dulu ya. Mau mulai pada semua. Ma, Siapa sih? ini loh ibadah udah mulai, udah firman Oh, ini. udah mulai ya? Iya. Ini ada cemilan. Wah, dari tadi ngambil cemilan. Iya dong. Oh, enak ini. Iya. Bikin sendiri apa beli? Buat sendiri dong. Wah, memang harus pintar. Pengertian lagi. Iya. Jadi udah kita dengerin ibadah dulu. Oke, Mama. Nih sambil makan. Apa sih penting? Mbak, ada orang di luar, Mbak. Mbak, iya Bu. Ayo maju tak getar, cepat hajar membela yang menang, cepat maju, woy, tinggal sedikit tuh mati ya. Wah, ya kau kena. Apa itu firman? Hajar. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mati kau. Lari, ayo bantu teman, jangan biarkan aku mati. Aja dia mati tuh. Waduh, temannya ini. Ya. Amin. Yesus firman, amin. Wow. Ayo cepat ini. Wah, lama ini. Shalom, kita percaya hari ini saat kita mendekat kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus, maka kita percaya berkatnya akan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita sebelum memulai ibadah pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau datang lagi Tuhan. Kami ingin duduk diam, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini perjumpaan kami bersama-Mu Tuhan, ada berkat damai sejahtera yang melimpah buat kami semuanya. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami sehati meninggikan nama-Mu, Engkau hadir, bertahta dan memberkati kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Roh Kudus
hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Bersama-sama katakan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bersama-sama hampiri Dia, katakan, Roh Kudus hadir di sini. Engkau pribadi yang menawan Tuhan, menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut. Mari hampiri dengan percaya, Tuhan akan memberikan mujizatnya pada hari ini. Kuraba-raba, nyanyikan dengan iman. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Bersama dengan iman, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, mari angkat pujianmu dengan yakin percaya ada mujizat pertolongannya hari ini. Engkau yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Engkau yang mengalami kesesakan, Tuhan akan bukakan jalan saat engkau nyanyikan pujian ini. Dengan iman, dengan percaya, katakan dengan percaya, Engkau Tuhanku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bilurnya menyembuhkanmu hari ini. Bekerja Tuhan, hadir dan bertahta Tuhan. Urapan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Bekerja, oh ya Tuhan, ya Roh Kudus. Ada mujizat pertolongannya pagi ini.
Ada kesembuhan yang Tuhan akan nyatakan hari ini. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidup. Sekali lagi dengan percaya, Kau terutama di hidupmu. Mari sembah Dia dengan percaya, hampiri Dia. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Orang yang menantikan-Mu Tuhan dengan tenang dan percaya Tuhan, ada kekuatan. Haleluya. Mari sembah Dia. Ada pertolongannya, ada mujizatnya hari ini. Ada kesembuhan, ada kelepasan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu saat ini juga. Mari sembah Dia. Kami sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau yang lama menantikan janji Tuhan, saat ini Tuhan akan menepati janji-janjinya di dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tak pernah kau dengar dengan telingamu, apa yang tidak pernah timbul, Tuhan sediakan semua. Haleluya. Dia bekerja, Dia bekerja, ya Rabo-Rabo. Haleluya. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, kami saat bekerja bersama-Mu ada pertolongan-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Angkat kedua tanganmu dengan percaya, katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi dengan percaya, Kau terutama di hidupku. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Di dalam nama Yesus, Engkau yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Hari ini hari kemenangan kita, saat pembebasan bersama Tuhan. Kitalah umat pemenang bersama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat ini. Bersama katakan hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan.
bersama-sama katakan minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Percaya Dia hadir bersama kita. Amin. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan rasa syukur. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Dengan percaya, dengan serukan namanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasamu, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasa. Sekali lagi dengan percaya, nyata kuasanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi dengan percaya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Namanya pemenang, Dialah Raja. Mari bangkit bersama-sama dengan percaya, kita meserukan namanya Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi ya, dengan percaya katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namanya itu kalahkan semua musuh, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dengan percaya, nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai yang paling mulia. Amin. Haleluya. Dialah Allah yang dapat menanggung segala beban permasalahan kita. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku naikkan iman percayamu pada pagi ini. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan lembut lagi katakan, ini iman percaya kami pagi ini Tuhan. Nama Yesus yang menjadikan semuanya mungkin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Angkat kedua tanganku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dan tetap ku percaya, tetap percaya Tuhan sekali lagi dan kita sembah Dia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari yang diberkati Tuhan, menyanyikan sembahmu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, ada mujizatmu pagi ini. Haleluya. Mari sembah Dia, tanggalkan segala beban masalahmu pagi ini. Naikkan penyembahanmu dengan tulus di hadapan Tuhan, maka Dia bekerja. Haleluya. Engkau yang mengalami kesesakan, Tuhan sudah berjanji. Dia yang memberimu jalan keluar, percaya saja. Dia yang memberi kau kemenangan pagi ini. Haleluya. Jangan sedih dan putus asa hatimu, masih ada Tuhan, masih ada Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ada mujizat pertolongannya pagi ini. Ada kesembuhan. Engkau yang mengalami sakit, jamah bagian tubuhmu yang sakit, Tuhan akan memberi kelepasan. Tuhan akan memberi mujizat kesembuhan. Percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ya, haleluya. Ya, kami menyembahmu Tuhan. Adakah engkau yang berdoa merindukan anak? Dalam hari saat engkau menyanyikan pujian, Tuhan akan menjawab doamu. Sembah Dia. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Engkau yang berjanji Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Haleluya. Ku bersyukur. Ya
dengan percaya. Yakin, katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, dengan percaya. Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan sekali lagi naikkan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan kami tetap mau percaya Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, Tuhan setia. Tetap kami percaya Tuhan, percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sorak-sorai yang paling meriah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan satu hal kami tetap yakin dan percaya, Engkau Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Satu hal kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Engkau akan melaksanakan semuanya dan membuat segala sesuatunya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan saudara, pada hari ini kita bersama-sama lagi, kita bisa beribadah, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita bisa bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada suatu apapun yang lebih indah selain berada di dalam hadirat Tuhan. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan tentang makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara semua di sini bersukacita, bukan? Amin. Saya percaya kita semua di sini di dalam hadirat Tuhan dan kita penuh dengan sukacita surgawi. Hari ini saudara, kita akan masuk di dalam satu tema firman Tuhan yang diberi judul Perjumpaan Paulus dengan Yesus. Berapa dari Bapak Ibu Saudara tempat ini yang sudah berjumpa dengan Yesus? Kalau Bapak Ibu Saudara dengan setia datang ke tempat ini atau beribadah bersekutu dengan Tuhan, saya percaya bahwa saudara punya perjumpaan dengan Yesus. Saudara juga mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Saudara, selama perjalanan bersama dengan Tuhan, selama perjalanan melayani Tuhan, ada satu hal yang saya selalu ingat dan saya selalu tekankan di dalam hidup saya, bahwa ketika saya mendengarkan firman Tuhan dan saya terima firman Tuhan itu sebagai suatu kebenaran, maka kebenaran itu akan terjadi dalam hidup saya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga harus punya sikap yang sama, sikap hati yang sama. Ketika kita diberi taburan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, apabila kita punya sikap hati menerima firman Tuhan itu sebagai suatu kebenaran, saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kata Alkitab. Sekarang mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal 9. Kita mulai dari ayat yang pertama. Sekali lagi, judul hari ini firman Tuhannya adalah Perjumpaan Paulus dengan Yesus. Kisah 9 ayat 1 sampai 9 dulu.
Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Saulus bertobat. Ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu siapa Paulus ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Paulus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mengenal dia sebagai salah satu rasul yang menulis kitab terbanyak di dalam Perjanjian Baru. Dan ketika kita membaca surat-surat Paulus, kita melihat bahwa apa yang ditulis itu merupakan kitab yang terbuka tentang Paulus dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Tuhan. Dan kita bisa belajar secara detail, kita bisa belajar dengan cermat bagaimana Paulus ini memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya, memberikan pelayanannya hanya kepada Tuhan saja. Kita tahu dari Alkitab bahwa Paulus ini adalah seseorang yang bertumbuh besar dari kecil, dari usia 5 tahun, dia sudah diajari hukum Taurat. Dia sudah diajari kitab Taurat, ya. Gurunya namanya Gamaliel. Pada usia 10 tahun dia sudah mempelajari Mishnah dan berbagai tafsiran tentang hukum Taurat. Ya, saya percaya kita di sini juga sebagai orang Kristen belum tentu kita sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu selesai, ya. Tetapi Paulus ini dengan pengalamannya dari usia muda, dari usia masih kecil, dia sudah pelajari hukum Taurat detail. Maka dia menyebut dirinya orang Farisi. Karena orang Farisi itu adalah ahli-ahli Taurat. Dia hafal kitab Taurat A sampai Z. Kemudian Paulus juga dididik menurut hukum nenek moyangnya sebagai calon rabi, saudara. Ya, ini calon rabi, calon pendetanya orang Yahudi, saudara. Ya, kalau kita di sini ada yang mau jadi pendeta, kita juga harus ikut sekolah Alkitab, bukan? Ya, jadi beberapa saudara yang menekuni firman Tuhan dan kemudian mempunyai satu kerinduan untuk melayani lebih lagi, biasanya kita masuk ke sekolah teologi. Oke, kita kembali lagi. Perjumpaan Paulus dengan Yesus. Jadi sejarahnya Paulus adalah ahli Taurat, dididik dari kecil sampai dia dewasa, dia mengenal hukum Taurat. Saudara, kalau kita bicara perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukan hanya Paulus. Saudara dan saya, ketika saudara ingat-ingat kapan saudara berjumpa dengan Yesus, pasti pada saat itu saudara bertobat. Pasti pada saat itu saudara lahir baru. Amin. Karena saya ingat, meskipun saya dibesarkan dari dalam keluarga Kristen, tapi saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat saya masih kecil. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika saya berusia 28 tahun. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan saya secara pribadi ketika saya berada di dalam satu persekutuan doa, sedang memuji, menyembah Tuhan. Dan ketika saat itu, ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu, saya hancur hati, saya menangis, saya melihat hidup saya selama 28 tahun ke belakang, saya sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya merasakan kasih-Nya. Saya merasakan pengampunannya.
Saya merasakan berkat-berkat ilahi yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan buat saya. Dan disitulah saya lahir baru, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Yesus, itu adalah saat-saat yang paling indah dalam hidup kita manusia. Kita lanjutkan di Kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kata suara itu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara perhatikan di ayat 5 ini. Bagaimana bisa Saulus mengerti bahwa suara itu adalah Tuhan? Bagaimana bisa Saulus menjawab suara itu sebagai suara Tuhan? Saudara, Kisah 9 ayat 5 ini memberikan saya satu rema. Ketika Tuhan sudah pilih seseorang menjadi alatnya, dia langsung kenal siapa yang panggil dia. Dia langsung tahu siapa yang panggil dia. Saudara dan saya yang datang kepada Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan. Sama seperti Paulus. Bayangkan saudara, dia berangkat ke Damsyik membawa surat kuasa untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika ada satu cahaya memancar mengelilingi dia, kemudian ada suara yang muncul, dia langsung tahu bahwa itu suara Tuhan. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Kita pasti mengenal pencipta kita. Saudara boleh lari kemana-mana. Saudara boleh menghindar kemana-mana. Tapi ketika waktunya Tuhan untuk pakai saudara, Tuhan pasti akan jadikan menurut kehendaknya. Paulus yang hatinya berkobar-kobar ke Damsyik untuk menganiaya pengikut Kristus, dengan mudah sekali ditaklukkan. Saya ulangi Kisah 9 ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan sudah punya instruksi buat Paulus. Tuhan sudah punya instruksi buat saudara dan saya. Tuhan sudah punya tujuan buat Paulus. Tuhan sudah punya tujuan buat saudara dan saya. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, jangan engkau lari dari Tuhan. Jangan engkau menghindar dari Tuhan. Kita terus baca di Kisah 9 ini. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Bukan hanya Paulus yang mendengar suara Tuhan. Teman-temannya pun mendengar suara Tuhan. Tetapi mereka tidak mengenal suara siapa itu. Saudara lihat bedanya kan? Saudara lihat bedanya. Yang dipilih Tuhan langsung tahu itu suara Tuhan. Yang dipilih Tuhan, ketika dia mendengar suara Tuhan, dia langsung nurut. Amin. Dia langsung nurut. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya,
tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Apa yang terjadi kepada diri Saulus? Dia buta, dia tidak bisa melihat. Ayat yang ke-9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara perhatikan ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara tahu siapa yang tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya? Esther. Saudara pernah tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya? Saya pernah coba, Bapak Ibu Saudara. 2 hari saja saya tidak bisa bangun karena tidak ada energi, dan saya tidak lanjutkan ke hari yang ketiga. Tidak makan dan tidak minum 3 hari lamanya itu sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, saudara. Yang terjadi pada diri Paulus ketika dia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari lamanya, itu karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan sudah pilih dia. Saudara, Kisah 9 ayat 9 ini kuncinya cuma satu. Ketika Tuhan panggil kita, kita cuma nurut saja. Ketika kita cuma nurut saja, Tuhan perlengkapi kita dengan kekuatan ekstra. Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa. Saya percaya firman Tuhan ini hidup. Firman Tuhan ini punya kuasa. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan, itu ada impartasinya. Ada impartasi kuasa, ada impartasi iman, ada impartasi roh. Dan saya percaya bukan hanya Paulus saja hari ini yang kita baca, yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara semua itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya percaya dalam kondisi saat ini, kita semua diberikan kekuatan ekstra untuk menjalani hari-hari kita. Amin, saudara. Saya tahu bahwa dunia saat ini sedang digoncangkan. Dunia saat ini sedang tergoncang. Bangsa kita pun sedang tergoncang. Sekarang terserah Bapak Ibu Saudara. Pilihan keputusan ada pada diri kita. Kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita bersandar? Buka Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saya bacakan sekali lagi Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagaimana cara yang berkenan kepadanya? Buka Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Kita harus beribadah kepada Tuhan, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung dengan cara yang berkenan. Cara yang berkenan adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saudara, ada satu informasi ya. Kita ini
berpegang kepada kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita berpegang, bersandar, dan kita terima kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, yaitu kerajaan sorgawi, kerajaan yang kekal. Dunia ini bukan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia ini fragile. Dunia ini rapuh, Bapak Ibu Saudara. Karena saya juga bergerak di bidang ekspor impor, jadi saya sedikit belajar dan menggali informasi tentang kondisi perdagangan dunia, Saudara. Tanggal 20 April tahun 2020 kemarin, itu ada satu kejadian di dunia yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudara tahu mata uang yang paling kuat di dunia apa? US dollar Amerika. Ya. US dollar Amerika adalah mata uang yang paling kuat. Saudara kalau misalnya punya banyak uang, kebanyakan saudara akan simpan dalam US dollar atau dalam bentuk emas. Betul ya? Emas. Ada satu lagi yang menjadi alat pembayaran, alat trading, alat bargaining, alat penawaran yang sangat kuat. Saudara tahu apa? Disebut black gold. Black gold. Emas hitam. Saudara tahu apa itu? Minyak bumi. Ya, minyak bumi. Itu kalau ada satu bangsa, satu negara yang pegang minyak bumi banyak, ya, dia sangat-sangat dicari oleh Amerika. Sebab Amerika meskipun mereka mempunyai cadangan minyak yang sangat banyak, tapi mereka ingin menguasai cadangan minyak di negara-negara lain. Oleh karena itu saudara tahu bahwa sering terjadi perebutan tanah tempat di mana ada cadangan minyak itu dengan Amerika. Kejadian yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah adalah tanggal 20 April, harga minyak dunia untuk pembelian bulan Mei itu turun sampai minus $37. Jadi orang yang punya minyak pada saat itu kepingin buang minyaknya semua. Minus $37, saudara. Pada saat itu, cadangan-cadangan minyak di tangki-tangki minyak di seluruh dunia itu numpuk semua, saudara. Sebab perdagangan ekonomi itu nggak ada yang jalan karena kondisi COVID-19 di dunia. Negara-negara lockdown, Cina lockdown selama 3 bulan. Tidak ada perdagangan, tidak ada ekspor impor. Semuanya turun. Kapal-kapal semua berhenti berlayar. 50% kapal itu parkir, saudara. Kalau kapal parkir, pesawat parkir, ya, bahan bakarnya nggak jalan kan? Akhirnya minyak dunia itu, minyak bumi itu penuh di tangki-tangki penampungan. Dan tanggal 20 April saya baru baca sekali seumur hidup saya di dalam bidang kerja saya. Minus $37. Jadi ceritanya, kalau minus $37 itu artinya bagaimana, saudara? Saya punya minyak bumi ini ya. Saya jual kepada saudara, ya toh? Kalau saudara ambil, saya bayar saudara $37. Amin? Ngerti saudara ya? Jadi saya punya minyak bumi, saya jual kepada saudara. Kalau saudara ambil, saya bayar $37 per barel. Seharusnya saya yang dibayarkan karena saya jual kan. Tetapi karena minus 37, nih ambilan cepetan. Kalau kamu nggak ambil atau kamu harus ambil cepat. Kalau kamu ambil cepat, saya bayar $37 per barel. Itu artinya minus $37. Lihat saudara. Apa yang terjadi di dunia ini menunjukkan kepada kita, jangan kita bergantung kepada kerajaan yang tergoncangkan. Kalau banyak bangsa-bangsa itu mengejar black gold ini, ya,
banyak bangsa-bangsa besar itu mengejar black gold ini, kalau mereka punya cadangan yang banyak, mereka akan merasa aman. Sebab bisa dijadikan alat perdagangan, alat penawaran. Ya. Semua negara butuh minyak bumi, saudara. Tetapi kejadian yang terjadi di tanggal 20 April 2020 itu membuka mata saya, membuka mata dunia. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Amin, saudara. Kita lanjutkan. Kisah 9 ayat 10. Ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Ananias. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya. Jadi ketika Paulus atau Saulus itu mengalami kebutaan dan tidak makan 3 hari 3 malam, Tuhan perintahkan Ananias untuk bertemu dengan dia. Ya. Tuhan tidak biarkan anak-anak pilihannya. Tuhan tidak tinggalkan anak-anak pilihannya. Makanya firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika Saulus itu dibutakan. Ya. Kalau kondisi saudara saat ini sedang berat seperti ketika Paulus atau Saulus ini tidak makan dan tidak minum 3 hari. Ketika dia mengalami buta. Saudara, orang yang dari kecil sampai besar sampai dewasa ya sudah punya kuasa, sudah punya otoritas, tiba-tiba buta, saudara. Kira-kira apa yang dialami, apa yang dirasakan? Dunia runtuh, benar? Dia akan merasakan tidak ada artinya. Sebab dia tidak bisa melihat, dia tidak tahu apakah dia akan bisa melihat lagi atau tidak. Ya. Kalau saudara atau saya mengalami kondisi yang sama seperti yang Saulus alami. Ayat 10, ayat 11 di kisah 9 ini berkata bahwa Tuhan mengirim seseorang untuk Saulus. Tuhan mengirim seseorang untuk kita. Tuhan mengirim utusannya untuk menghibur kita. Untuk menolong kita. Lanjutkan. Ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara, apa yang terjadi kepada Saulus ketika dia bertemu dengan Ananias? Dia mendapatkan mujizat. Amin. Mujizat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, saudara. Paulus atau Saulus menerima mujizat. Bapak, Ibu, Saudara semua di sini mau terima mujizat? Kita mau terima mujizat. Bahkan mujizat itu bisa terjadi setiap hari dalam hidup kita. Ini firman Tuhan yang dahsyat, Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kita sering baca ini, ya. Kita sering baca. Tapi kalau kita amati dan kita bawa dalam renungan doa kita, Tuhan bukakan lebih banyak lagi kepada kita. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, kemuliaan Allah adalah menyembunyikan sesuatu. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Coba kita buka itu di Amsal 25 ayat 2.
Amin, saudara. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Bapak, ibu, saudara, dan saya adalah raja. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Kemuliaan Allah adalah menyembunyikan sesuatu, kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Kalau saudara renungkan firman Tuhan, saudara rindu datang kepada Tuhan, saudara rindu mendapatkan hati Tuhan, Tuhan akan membukakan sesuatu buat saudara. Rahasia-rahasia yang tidak semua orang tahu itu akan diberikan kepada saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan di Kisah 9. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ayat 15 ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saya bacakan sekali lagi ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepada saudara dan saya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Firman Tuhan dalam Matius berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Saulus dipanggil untuk melakukan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti yang Saulus lakukan atau Paulus lakukan. Kita lanjutkan Kisah 9 ayat berikutnya. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Haleluya. Saudara, mungkin tadi saudara ketika firman Tuhan ditaburkan, saudara dalam hati saudara berkobar-kobar, ya aku mau seperti apa yang Tuhan lakukan untuk Saulus. Ketika Tuhan panggil, ya, ketika Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tunjuk, Tuhan berikan tujuan hidup, Tuhan berikan satu tujuan dalam hidup Paulus untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita sama, saudara, ya. Kita mau seperti itu. Tetapi ayat 16 berkata, Tuhan berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Amin, saudara. Berjalan dalam Tuhan harus nanggung penderitaan juga. Amin, saudara. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saudara dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang efektif. Sebelum kita berjumpa dengan Yesus, sebelum kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, mungkin kita nggak punya tujuan hidup. Mungkin kita nggak punya arah. Saudara mungkin kenal
teman, tetangga, keluarga. Apalagi dalam kondisi sekarang yang sudah patah semangat, yang sudah tidak punya harapan untuk hidup, yang setiap hari yang keluar dari mulutnya hanyalah keluhan, yang setiap hari mungkin berduka cita, bersedih hati. Saudara, kita diingatkan hari ini sekali lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan baik. Kita selalu diingatkan, kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap percaya. Firman Tuhan dari Kisah 9 ayat 1 sampai 15 tadi yang sudah kita baca, kita melihat bahwa hidup Saulus, hidup Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Orang yang punya keyakinan kuat di dalam hukum Taurat, yang pada saat itu sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia merasa bahwa Injil itu adalah pengajaran sesat. Bisa berbalik 180 derajat. Menjadi orang yang militan di dalam Kristus. Saudara, itu kalau bukan kuasa Allah, tidak bisa. Saudara mungkin berdoa untuk keluarga, untuk teman, supaya mereka bertobat. Butuh kuasa Allah. Nggak bisa kita berdoa hari ini, besok langsung bertobat, kecuali Tuhan kehendaki. Amin. Bisa kita berdoa bertahun-tahun, mungkin sampai mereka menyakiti kita terus-menerus. Apakah kita tetap berdoa untuk mereka? Hidup Saulus, hidup Paulus diubahkan. Amin, saudara. Ketika dia kenal, dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu satu-satunya jalan menuju surga adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Amin. Yohanes 10 ayat 9 berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya. Firman Tuhan ini begitu kuat, begitu dahsyat, saudara. Sekali lagi, ketika Saulus atau Paulus bertemu dengan Yesus, dia tahu kemana dia harus menuju. Saya akan tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Sebelum papa saya meninggal atau dipanggil Tuhan, itu jadi kita sudah keluarga Kristen dan kemudian kita setiap minggu ke gereja, ya. Mama itu yang paling pertama, dia adalah pengikut Tuhan. Tapi papa saya masih ibadah berdoanya kepada dewa-dewa sampai menikah pun, sampai ketika sudah berumah tangga, papa saya sudah tidak menyembah dewa-dewa, tetapi hatinya belum mengikuti Kristus 100%, ya. Kemudian terjadi goncangan di dalam ekonomi keluarga, sehingga papa saya kehilangan pekerjaannya, ya, kehilangan pekerjaannya, dan kemudian akhirnya kami harus bergantung dengan pendapatan yang dihasilkan oleh mama saya, ya kan? Saudara tahu kepada siapa kita berpegang? Ya, papa saya waktu itu berpegang kepada apa yang dunia tawarkan, sehingga dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi suatu waktu, karena kita dengan tekun, terutama mama saya dengan tekun juga berdoa untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami. Suatu waktu papa saya berkata, aku mau dibaptis. Amin, saudara. Aku mau dibaptis.
langsung kita sambar itu permintaan. Ya, puji Tuhan. Langsung kita sambar dan kita langsung bawa ke gembala sidang papa mama saya. Mama saya ajukan untuk dibaptis dan kemudian papa saya dibaptis, saudara. Sebelum papa saya mengalami perjumpaan jamahan Tuhan, setiap pagi bangun tidur yang dipegang pertama kali adalah surat kabar, koran, saudara. Ya, koran. Setiap pagi bangun tidur yang dipegang adalah koran. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, setiap pagi bangun tidur yang dipegang apa, saudara? Alkitab. Amin. Satu sukacita. Jadi ketika papa saya dipanggil Tuhan secara mendadak, sedih ya. Kita merasakan kehilangan ya, terutama mama saya. Tetapi satu hal yang kita percaya, apa saudara? Kita tahu dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Sebab dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu. Mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu mengingatkan kami akan kebaikan, kesetiaan, penyertaan, perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami selalu bisa berjumpa dengan Engkau setiap saat. Ingatkan kami Tuhan, berkati dan urapi kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah jauh daripada-Mu. Kami percaya perjumpaan dengan-Mu adalah hal yang paling indah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya penebus kami. Engkaulah satu-satunya jalan menuju surga. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan, yang boleh memberkati, menguatkan kami, dan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Saudara-saudara, mari angkat tangan kita. Kita mau terima berkat. Kiralabaya sekiraba, kirabaya sekiraba. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia melimpah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat, sama-sama saya katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi kita semua. Bagi jemaat yang ingin berikan persembahan, bisa scan barcode yang tertera di layar, atau juga transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Setiap hari Senin kami mengadakan ibadah FA melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang kesulitan, bisa menghubungi Gembala FA yang ada di website kami. Bagi jemaat yang ingin didoakan atau konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang ingin mendapat informasi terupdate, bisa mengakses di website kami www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberi kita kemenangan, karena kita umat-umat yang pemenang bersama Dia. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan tapan jingga, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
karena kami hari ini menjadi umat yang pemenang bersama-Mu. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pembenar. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan percaya, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Amin. God bless you all.